Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini akan mempresentasikan materi yang berjudul model dan proses audit komunikasi. Adapun anggota kelompok yang bertugas yaitu 1 Ikhwan Mursad, Muhammad Saiful Haki, Mu Rashid Aldiano, Mu Khairul Fikri, dan Abdul Rahim, serta yang terakhir saya, Dika Indra Diraja. Untuk mempersingkat waktu yang sangat terbatas ini, mari kita sama-sama langsung menuju ke dalam materi. Untuk teman-teman yang bertugas membacakan materi, saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu ke arah proses audit. A. Mengetahui tujuan manajemen puncak untuk menangani audit komunikasi. B. Sebagai kontributor proses audit kedua pihak, yaitu SEO dan auditor harus berbagi pendapat, terutama dalam penyesuaian temuan audit. C. Auditor harus independen dan profesional. D. Penyesuaian yang baik terhadap ekspektasi organisasi dengan keterampilan auditor. E. Bidang keahlian auditor penggunaan metode triangulasi. F. Penggunaan berbagai metode audit secara simultan. Disebabkan penggunaan satu metode saja dalam audit cenderung menghasilkan temuan yang penuh dengan fakta bias. Yang kedua yaitu kebutuhan pengetahuan dan keterampilan. Seseorang auditor yang efektif harus memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap organisasi yang ingin diauditkan. Pengetahuan dasar seperti manajemen, perlakuan atau perilaku manusia, model dan teori-teori komunikasi, psikologi individu, dinamika kelompok, statistik penelitian, dan strategi komunikasi organisasi. Di samping itu, auditor komunikasi harus terdiri dari mereka yang terlatih dalam bidang komunikasi. Ini karena melibatkan amatan terhadap amatan komunikasi. Saat pengamatan yang efektif hanya dapat dilakukan dengan pengetahuan yang sesuai dengan bidang komunikasi, terutama komunikasi kemanusiaan, teori-teori media, dan teori-teori informasi. Saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Oke, saya ambil alih. Selanjutnya keterampilan interpersonal. Selain pengetahuan auditor, komunikasi juga memiliki keterampilan interpersonal yang baik dan dalam melaksanakan suatu audit. Keterampilan interpersonal penting karena dapat 1. Kemampuan untuk menghasilkan diskusi. 2. Mengetahui nilai-nilai perasaan dan tujuan jalinan hubungan yang menjalinkan kepada perilaku yang bertanggung jawab. 3. Menimbang antara keterampilan pembelajaran di antara yang rasional dan emosional. Lalu, model audit komunikasi. Tahap pertama, mengidentifikasi masalah dan membentukkan kerangka kerja. Tahap kedua, mendiagnosis. Tahap ketiga, perencanaan dan pelaksanaan audit. Tahap keempat, rekomendasi. Tahap kelima, penilaian. Oke, saya lanjutkan kepada pembaca materi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi presentasi kami. Yang selanjutnya itu langkah-langkah audit komunikasi. Jadi langkah-langkah dasar sebelum audit komunikasi yang pertama itu adalah review awal atau the walk around. Dalam proses review awal ini, kebiasaannya konsultan audit komunikasi telah mendapat izin dari manajemen tertinggi. Konsultan auditor telah mendapat surat perintah atau surat pemberitahuan melaksanakan tugas audit. Dengan surat pemberitahuan ini akan memudahkan konsultan mendapat kerjasama dari semua tingkat organisasi. Jika konsultan tidak disertakan dengan surat pemberitahuan izin ini,
Kemungkinan akan menyebabkan konsultan audit sulit mendapat informasi dan kerjasama. Kemungkinan besar pula, konsultan audit dianggap mencoba mencari kelemahan atau kesalahan di dalam organisasi. Persepsi penerima seperti ini akan mengakibatkan review awal kurang efisien serta kurangnya kerjasama oleh yang kerjasama. Oleh demikian, penting untuk konsultan audit menjelaskan kepada semua pihak akan tujuan sebenarnya audit dilakukan. Setiap audit dan kepentingan audit kepada manajemen, sistem komunikasi yang lebih efektif. Sebagai contoh, jika konsultan audit ingin meninjau efektivitas aliran informasi internal organisasi, konsultan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pimpinan puncak dari organisasi yang akan diaudit itu. Setelah itu, pihak konsultan harus mendapat izin ketua eksekutif untuk memberi pengarahan kepada semua kepala bagian atau unit. Dewan briefing akan lebih efektif jika ia dipimpin oleh kepala eksekutif dan deskripsi singkat dibantu oleh konsultan audit. Tanggapan yang diperoleh selama sesi taklimat penting dicatat dan diperhitungkan oleh konsultan audit. Langkah selanjutnya itu mendesain rencana tindakan audit. Statistik rencana tindakan akan dapat menjadi panduan untuk auditor mendesain dan merencanakan serta melaksanakan audit komunikasi. Sebagai satu proses yang sistematis, selain melakukan revisi awal, rencana tindakan juga akan membantu auditor melaksanakan tugas sesuai keinginan serta kebutuhan manajemen organisasi. Biasanya organisasi serta auditor memiliki kendala waktu serta sumber tanpa perencanaan kegiatan kerja ini akan mengaruhi kualitas audit yang dilaksanakan, khususnya dari pengaruh lingkungan. Metode rencana tindakan harus berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan serta berdasarkan waktu suatu aktivitas kerja, itu diharapkan siap. Saya alihkan kembali ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang bertugas untuk memaparkan materi yang telah disusun. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi ini, silakan hubungi kami melalui di grup. Silakan ajukan pertanyaannya di situ, nanti kami akan merespon. Jadi sekian materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau diulang lagi? Pulang lagi kan? Jangan begitu. Woi, itu tulisannya. Susah yang dibaca. Tidak ada tanda bacanya, bro. Diubah dulu kamu.